Siruhu. Dari Syekh Muhammad Hasim Al-Walidi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Ali Adito Kudusah Siruhu. Dari Syekh Sulaiman Az-Zuhri Kudusah Siruhu. Dari Syekh Sulaiman Al-Qorimi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abdullah Afandi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Yauddin Khalid Al-Usmani Al-Qurdi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abdullah Ad-Dahlawi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Syamsuddin Habibullah dari Jalan Musir Al-Alawi Kudusah Siruhu. Dari Syekh As-Sarif Nur Muhammad Al-Badmani Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muhammad Saifuddin Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muhammad Maksum Kudusah Siruhu. Dari Syekh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muayyiduddin Muhammad Al-Baqibillah Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muhammad Al-Kawakibi Al-Amkani As-Samarkandi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Darwis Muhammad As-Samarkandi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muhammad As-Sahih Kudusah Siruhu. Dari Syekh Nasiruddin Ubaidullah Al-Ahrar As-Samarkandi bin Mahmud bin Syihabuddin Kudusah Siruhu. Dari Syekh Yaqub Al-Jarqi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Aladdin Al-Atar Kudusah Siruhu. Dari Syekh As-Sayyid Bahamuddin Muhammad bin Muhammad As-Sarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Huwaisi Al-Bukhari Kudusah Siruhu. Dari Syekh Syed Amir Kulal bin Syed Hamzah Kudusah Siruhu. Dari Syekh Muhammad Baba As-Samasi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Ali Ar-Ramitani Kudusah Siruhu. Dari Syekh Mahmud Al-Anjir Faknawi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Arif Ar-Ramijari Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abdul Khalik Al-Fajwani Ibnu Al-Imam Abdul Jamil Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani bin Ayub bin Yusuf bin Al-Husain Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad At-Tusi Al-Farimadi Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Abu Jakub Al-Qarqani Kudusah Siruhu. Dari Syekh Abu Yasin Al-Bustami Kudusah Siruhu. Dari Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Dari Syekh Al-Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang mulia Ayahanda Guru Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirul Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi yang kami muliakan dengan sebutan Yang Mulia Ayahanda Guru, dilahirkan di Pangkalan Berada, Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 20 Juni 1917 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1335 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Siti Daud Siregar. Ayah beliau bernama Sultan Sori Awang Harahap, seorang pegawai perminyakan Belanda, Batavia Petroleum Maskapai,
BPM di Pangkalan Brandan yang berasal dari kampung Cikarang Karang, Padang Sidempuan. Beliau dilahirkan dari keluarga Islamis religius. Nenek beliau dari pihak ayah dan nenek beliau dari pihak ibu adalah dua orang syekh tarekat, yaitu Syekh Yahya dari pihak ayah dari kerajaan Cikarang Karang, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, dan Syekh Abdul Manan dari pihak ibu dari kerajaan Sikirok Godang, Tapanuli Selatan. Keluarga ini selalu dikunjungi oleh para syekh pada zaman itu. Pada usia muda beliau tinggal cukup lama di Pulau Jawa, yaitu Yogyakarta dan Magelang, tempat beliau menuntut ilmu pada sekolah Belanda Müller dan AMS pada tahun 1942. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di negeri Belanda. Beliau kembali ke tanah air dan mempelajari ilmu tasawuf dari para guru besar ahli sufi. Langkah pengabdian agung beliau dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah pun mulai tercatat dengan tinta emas. Beliau mengenal tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah sejak tahun 1943 melalui seorang khalifah dari Syekh Syahbuddin Aikulibung, Tapanuli Selatan. Pada waktu masa penjajahan Jepang, namun pada waktu itu beliau belum mendalaminya. Pada tahun 1947, beliau hadir di rumah murid Syekh Muhammad Hashim Buayan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada waktu itu akan dimulai pelaksanaan zikir atau tawajuh yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Hashim. Menurut ketentuan, seseorang tidak boleh mengikuti peramalan zikir atau tawajuh sebelum ikut tarekat. Tetapi untuk beliau, Syekh Muhammad Hashim membolehkan ikut tawajuh atau zikir dengan terlebih dahulu diajarkan secara singkat teknis pelaksanaan oleh khalifahnya. Ini merupakan hal yang langka bagi murid tarekat Naqsabandiyah, yakni belum memasuki tarekat tetapi sudah dapat mengikuti tawajuh. Peristiwa langka lainnya yang dialami beliau adalah pada tahun 1949 saat agresi Belanda, di mana beliau mengungsi ke pedalaman Tanjung Alam Batu Sanggar, Sumatera Barat. Di sini beliau mendapati surau, lalu sholat dan berzikir sampai berhari-hari. Pada suatu ketika datanglah ke surau sekelompok orang untuk melakukan suluk atau iktikaf yang dipimpin oleh seorang khalifah dari seorang syekh yang termasyhur di daerah tersebut, yaitu Syekh Abdul Majid Tanjung Alam. Khalifah dari Syekh Abdul Majid tersebut meminta beliau agar beliaulah yang memimpin suluk tersebut. Pada mulanya beliau menolak, tetapi setelah berkonsultasi, selanjutnya beliau bersedia dengan syarat harus ada izin dari Syekh Muhammad Hashim, guru beliau. Lalu khalifah tersebut secara batin minta izin dahulu kepada Syekh Muhammad Hashim.
Setelah ada izin, barulah beliau memimpin suluk. Jadi beliau belum pernah suluk, tetapi memimpin suluk. Setelah kejadian itu, beliau menemui Syekh Abdul Majid untuk meminta suluk. Kemudian mereka melakukan suluk bersama. Setelah suluk berakhir, beliau dianugerahi suatu ijazah yang isinya sangat memberikan kemuliaan pada beliau. Beliau yang masih muda dan tidak memiliki apa-apa merasa tidak berhak menerima kemuliaan itu. Tetapi Syekh Abdul Majid mengatakan hal itu telah digariskan dari atas. Apalagi guru Syekh Abdul Majid pernah berkata bahwa beliau Syekh Abdul Majid suatu saat akan memberikan ijazah kepada seorang yang dicerdikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Yang Mulia Ayahanda Guru menjumpai Syekh Muhammad Hashim untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang di luar prosedur tersebut dan sekaligus memohon suluk. Hal ini diperkenankan oleh Syekh Muhammad Hashim dengan langsung membuka suluk. Yang Mulia Ayahanda Guru sangat erat hatinya dengan guru beliau, Syekh Muhammad Hashim. Selama guru beliau hidup tahun 1950 sampai 1954, setiap minggu beliau ziarah kepadanya di Buayan. Setelah beliau Syekh Muhammad Hashim wafat, ziarah tetap dilanjutkan antara 1 sampai dengan 3 kali dalam setahun. Syekh Muhammad Hashim memberikan pujian tinggi kepada Yang Mulia Ayahanda Guru, antara lain dari segi ketakwaan, kualitas pribadi, dan kemampuan melaksanakan suluk sesuai dengan ketentuan akidah dan syariat Islam. Dalam ijazah beliau dicantumkan kata-kata guru dari orang-orang cerdik pandai. Beliau diberi izin untuk melaksanakan dan menyesuaikan segala ketentuan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dengan kondisi zaman, sebab semua hakikat ilmu telah dilimpahkan gurunya kepada beliau. Beliau adalah orang yang benar-benar mampu melaksanakan suluk sesuai dengan pesan Syekh Muhammad Hashim yang disampaikan kepada menantunya serta penjaga suluknya, yaitu Khalifah Anwar Ramkayo Sati. Sebagaimana pada awalnya, begitu pula pada akhirnya. Begitulah pada suatu saat kemudian tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dipaparkan secara keseluruhan oleh Syekh Syahbuddin kepada beliau. Syekh Syahbuddin pernah berkata kepada anak kandungnya yang menjaga suluknya, yaitu Syekh Husin, bahwa yang benar-benar dapat menegakkan suluk adalah Yang Mulia Ayahanda Guru pada tahun 1971. Beliau bertemu pula dengan Syekh Muhammad Said Bonjol, Khalifah dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Setelah tawajuh, Syekh Muhammad Said Bonjol memutuskan untuk memberi kepada beliau sebuah mahkota yang dititipkan gurunya kepadanya dengan pesan agar diberikan suatu saat kepada seseorang yang pantas menerimanya. Puluhan tahun barulah hal tersebut terlaksana. Demikianlah maka beliau Yang Mulia Ayahanda Guru dalam menegakkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah mempunyai 4 buah ijazah
dari guru-guru besar ilmu tasawuf dan sufi, yaitu Syekh Muhammad Hasyim, Syekh Abdul Majid, Syekh Syahbudin, dan Syekh Muhammad Said Bojol. Para syekh tersebut semuanya adalah merupakan langsung turunan dari Jabal Qubis Mekah, pusat tarekat Naksabaniyah Khalidiyah di dunia sebelum Hijaz Arab dikuasai oleh kaum Wahabi. Tarekat Naksabaniyah Khalidiyah yang dipimpin Yang Mulia Ayahanda Guru berkembang dengan pesat baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak surau berdiri di berbagai pelosok untuk digunakan sebagai tempat berzikir dan bersuluk dalam tarekat Naksabaniyah Khalidiyah pimpinan Yang Mulia Ayahanda Guru. Yang Mulia Ayahanda Guru berlindung pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2001 bertepatan dengan 15 Safar 1422 Hijriah dalam usia 84 tahun, dan selanjutnya istiqomah di peranginan beliau di kediaman beliau terakhir Surau Qutbul Amin, Komplek Arko, Duren Seribu, Bojong Sari, Kota Depok. Wala taqulu lima yaqtadu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Yes, 2 Al-Baqarah 154. Setelah beliau berlindung, murid-murid beliau di Surau Qutbul Amin tetap berkhidmat kepada beliau dengan pimpinan syairiyah atau peramalan atau milik Surau Qutbul Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dalam menuntut jalan tarekat Naksabaniyah Khalidiyah dengan syafaat Rasulullah SAW dan bimbingan arwahul muqaddasah waliyah mursidah. Amin ya rabbal alamin.